Inilah akun YouTube saya yang sudah memenuhi 4 persyaratan yang seperti saya ungkapkan tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke video berikutnya. Ini adalah email yang saya terima dari YouTube ya. Email yang ini ada beberapa email. Yang pertama email ucapan selamat bahwa saya sudah diterima sebagai YouTube partner, yaitu pada tanggal 28 Maret 2022. Jadi akun saya itu sudah dimonetisasi. Nah, ini dia menyarankan pada kita apakah kita ingin merubah sandi atau merubah akun AdSense yang dikaitkan. Ini kemudian ada email kedua ya. Email kedua itu dia meminta kepada kita si YouTube ini untuk memverifikasi di bagian monetisasi studio, yaitu di YouTube Studio. Apabila kita memang mau langsung. Berikutnya ada tiga. Kemudian yang ketiga itu dia mengatakan bahwa kita sudah diterima bergabung menjadi partner YouTube. Nah, dia surat ini memberitahukan jenis konten yang dimonetisasi, kemudian panduannya dan lain-lain sebagainya. Berikutnya kita lihat. Kemudian kita akan mencoba masuk ke AdSense ya, Google AdSense. Nah, ini langkah-langkah monetisasi channel yang harus kita lakukan. Kita mulai dengan langkah pertama ya. Kita ikuti prosedurnya. Ini merupakan langkah-langkah peninjauan yang kita harus ikuti ya. Kita ikuti aja, di sini tidak terlalu sulit. Semuanya tinggal kita tentukan ya, kita pilih pilihannya. Nah, kita isi datanya semua, kemudian kita setujui, kita pilih negara, kita Indonesia. Selanjutnya kita sudah membaca dan menyetujui perjanjian. Nah, setelah selesai ketiga langkah tersebut, kita masuk ke videonya. Kita masuk ke Google, kemudian kita cari yang namanya Google AdSense ya. Kita pilih pilihan yang pertama, yaitu login Google AdSense. Kita tunggu sebentar. Kemudian ini adalah nilai uang yang ada di akun kita ya, masih nol semuanya. Ini di berandanya. Selanjutnya kita nanti akan memilih di pembayaran ya. Kita klik di pembayaran. Selanjutnya akan muncul tampilan akun pembayaran ya. Nah, di sini kita memilih kelola setelan. Selanjutnya di sini kita memilih info pajak Amerika Serikat. Kelola info pajak, kita klik di situ. Nah, selanjutnya di sini sudah ada informasinya ya. Informasinya bahwa kita apakah ada di Amerika Serikat atau kita ada di negara lainnya. Itu alamat sudah ada ya. Kemudian kita pilih mulai formulir pajak. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya kita harus masuk ke akun Google kita, akun YouTube ya. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Sengaja agak blur sedikit supaya tidak terlalu. Nah, ini lanjutnya kita masuk ke info pajak di pilihannya Amerika yang pengelolaan pajak. Di sini kita pilih yang perorangan karena saya adalah
akun pribadi, bukan akun perusahaan seperti pihak televisi atau perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi saya memilihnya itu adalah perorangan. Kemudian kita klik ke berikutnya. Kemudian muncul lagi, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita pilih yang tidak. Setelah kita pilih tidak, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita klik aja berikutnya itu. Nah, di sini nanti akan muncul ya, muncul pilihan jenis pajak yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube, karena kita tadi memilih bukan sebagai warga Amerika, sehingga kita formulir pajaknya berbeda dengan formulir pajak warga Amerika ya. Nah, ini sudah muncul. Di sini kita pilih yang pilihan pertama ya, pilihan pertama W8 kan itu. Kemudian mulai, selanjutnya akan tampil nama ya, kemudian negara, kemudian nomor NPWP. Ini harus kita isi ya. Nama sudah ada, saya isi nama saya sendiri, bukan nama akun ya. Ini nama yang sesuai dengan di kartu penduduk atau SIM. Kemudian negara juga kita pilih yang negara tempat kita tinggal. Kalau saya tinggalnya di Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Kemudian selanjutnya, nah, tin asing itu kalau kita mencantumkan kita sudah punya ada NPWP ya, kita sudah punya NPWP, kita ketik nomor NPWP kita, maka pajaknya itu kalau yang sudah saya baca-baca atau saya lihat di videonya itu hanya 10% ya, kita kena pajak sekitar 10%. Nah, ini saya cari dulu NPWP saya. Nah, kalau kita tidak masukkan NPWP Indonesia, maka kita akan kena pajak sebesar 30%. Itu pajak aslinya ya, pajak warga negara Amerika ya. Kalau kita, nah ini sudah saya masukkan. Kemudian kita pilih pilihan berikutnya. Jadi nomor NPWP nya sudah saya masukkan tadi di atas ya. Saya agak percepat. Nah, setelah kita masukkan PIN NPWP, maka nanti akan muncul tampilan berikutnya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu dengan mengisi, kita sudah pilih yang berikutnya ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini muncul langkah berikutnya, sudah muncul, yaitu identitas kita, identitas pajak, nama, negara, nomor pajak yang sudah muncul dari mereka. Nah, kemudian di sini ada alamat tinggal permanen. Kita checklist saja. Alamat sudah ada di Indonesia. Alamat ini harus sama dengan yang alamat kita isi pada saat kita mengisi alamat kita buat Google AdSense. Harus sama dengan yang ada di KTP atau SIM. Ini dia sudah otomatis nanti akan muncul apabila sudah pernah kita ketik di sini sebelumnya ya, karena saya menggunakan komputer, dia tersimpan sendiri. Kemudian kotanya juga sudah otomatis karena sudah pernah saya isi sebelumnya. Lokasinya ada di Aceh. Nah, itu contengannya kita klik supaya kita memastikan bahwa alamat yang kita isi di sini di pajak ini sama dengan alamat yang kita isi di saat kita mengisi akun Google AdSense kita, dan sama juga pada saat kita memberikan informasi di akun YouTube kita ya. Jadi alamatnya harus sama.
itu belum ada tindakan sampai kita klik checklist itu. Nanti akan ada tahapan selanjutnya. Pastikan kode posnya, ya, provinsinya dan negaranya harus sama, nama. Nah, begitu nanti kita checklist. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya. Kita klik aja ke tahapan berikutnya. Pastikan tidak ada kesalahan pada saat kita mengetik nama, alamat. Setelah kita yakin dengan alamat dan data kita klik tombol berikutnya, maka akan muncul yaitu informasi tentang perjanjian pajak, ya. Informasi tentang perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang rendah? Kita pilih pilihan pertama, ya. Pilihan kedua itu kita biarkan saja karena kita bukan penduduk Amerika. Selanjutnya kita pilih, ini ada pratejo dokumen, ya. Kita conteng aja, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya. Artinya kita membuatnya dengan sadar, ya, tidak terpaksa. Setiap tahapan yang kita lakukan itu akan muncul hasilnya di atasnya. Kemudian berikutnya dia memastikan apakah kita adalah orang yang tanda tangan sesuai dengan KTP atau SIM yang kita nanti akan kirimkan, ya. Jadi harus kita buat nama lengkap kita, nama lengkap sesuai dengan di KTP, bukan nama yang ada di akun YouTube, ya. Nama sesuai dengan KTP, SIM dan password. Selanjutnya kita pilih berikutnya, tinggal 2 tahapan lagi. Nah, lalu di sini ada aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS, ya, di Amerika. Nah, ini dia mau nanya apakah kita sudah pernah punya akun AdSense sebelumnya. Kita pilih, kalau saya belum, ya, saya belum pernah. Saya belum pernah. Ya, kemudian pilihan yang kedua, pernyataan tertulis perubahan status. Apakah kita memberikan informasi pajak sudah sesuai dengan ketentuan? Kita pilih yang pertama, ya. Kita memberikan info pajak untuk pembayaran baru, ya. Karena saya belum pernah, baru ini pertama kali, ya. Jadi ini sambil saya rekam, saya pelajari, kemudian saya buat videonya. Kemudian lanjut ke berikutnya. Nah, ini sudah sampai tahap akhirnya. Kita baca lagi dari atas sampai paling bawah, semuanya sudah yakin tidak ada kesalahan-kesalahan. Kemudian kita di situ disuruh untuk memilih apakah akan dikirim secara elektronik atau dikirim melalui manual atau pos, ya. Saya pilih yang elektronik, ya. Saya pilih elektronik, artinya contengan di bawah itu saya klik bahwa saya menyetujui. Itu nanti akan bersifat dikirim email kalau memang mereka sudah setuju, ya. Kemudian kita pilih pilihan terakhir, yaitu kirim. Setelah kita klik kirim, maka akan muncul pemberitahuan, ya, pemberitahuan bahwa pelaporan pajak kita itu sudah selesai kita lakukan dan status disetujui, ya, disetujui 31 Maret 2022. Form sudah kita isi, artinya nanti di akhir di YouTube Studio kita itu akan muncul angka-angka rupiahnya. Ini 31 Maret, sedangkan saya merekam ini adalah 2 April, ya. Dan langsung nanti akan ada perubahan di
YouTube Studio di pembayaran. Nah, kita harus menunggu sampai $10 ya, kita tunggu dulu. Kemudian kita harus buka email untuk memastikan bahwa ada balasan surat dari Google AdSense bahwa kita sudah mengajukan pajak ke Google AdSense. Ini dia pemberitahuannya di email. Ini informasi yang di email tadi ya. Ini isinya, isi dari email dari Google AdSense. Langkah selanjutnya kita ke akun YouTube kita. Di YouTube Studio kita harus aktifkan itu semua yang sudah ada tulisan gambar dolarnya. Itu kita klik gambar dolar tersebut. Semua layar iklan itu kita conteng ya, kita pastikan itu semua sudah terconteng dan sudah on semuanya itu, sehingga muncul gambar dolar. Nah, untuk yang 8 menit ke atas itu sudah ada pembagian iklan ya, kita tinggal pilih, aktifkan aja itu contengannya, tiga-tiganya semua itu harus kita aktifkan supaya iklan itu maksimal ya. Kita tidak perlu pilih-pilih iklan untuk YouTuber pemula, conteng aja semuanya. Cara mudahnya kita ke YouTube Studio ya, pilih itu, aktifkan iklan, sekaligus semuanya bisa kita aktifkan di situ ya, tidak perlu satu persatu, tapi nanti nggak ada salahnya kita cek dia satu persatu. Nah, ini semua all my apa itu ya, all my channel. Nah, itu aktifkan semuanya supaya iklannya aktif sekaligus ya. Nah, begitu kita buka konten, maka semua ini sudah on semuanya.